Halo, jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Wong, dalam video belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini kita masih membahas mengenai nouns, ya. Saya harap kalian semua sudah mengerti apa itu nouns, tapi untuk supaya kita lebih jelas, saya akan terus mengulang-ulang supaya kalian semua bisa mengerti apa itu nouns. Nah, sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai nouns, ya. Di antaranya jenis-jenis noun yaitu common dan proper noun. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai countable dan uncountable noun, ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai abstract dan concrete noun. Sebelumnya kita akan mengulang sedikit mengenai noun, ya, supaya kita bisa mengingat dengan baik dan juga bisa melanjutkannya dengan benar. Apa itu noun? Noun adalah a naming word, yaitu kata-kata yang menamakan. It can be people, places, and things, ya, bisa dalam bentuk orang, tempat, dan benda. Nah, noun ini juga terbagi menjadi dua. Selain common dan proper noun, countable dan uncountable noun, dia juga terbagi menjadi dua, yaitu abstract noun dan concrete noun. Penjelasannya kita lihat sebagai berikut. Apa itu abstract noun? Name something that is not concrete. Jadi menamakan sesuatu yang tidak konkret, ya. Kemudian your five senses cannot detect this group of nouns. Kelima panca indera kita tidak bisa mendeteksi kelompok-kelompok kata benda ini. We cannot touch it, but can think, feel, or experience it. Kita nggak bisa menyentuhnya, tapi kita dapat memikirkan, merasakan, atau mengalaminya. Kemudian abstract noun describe the non-physical things like our feelings, ambitions, hope, and so on. Abstract noun ini menjelaskan hal-hal yang non-fisik seperti perasaan kita, ambisi, pengharapan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, untuk kata benda abstract noun, we cannot see it, ya, kita tidak bisa melihat. We cannot hear it, nggak bisa didengar. We cannot smell it, nggak bisa dicium, ya, baunya. We cannot taste it, tidak bisa dirasakan dengan mulut kita. We cannot touch it, kita tidak bisa sentuh dengan tangan. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ini. When Joseph dived into the violent waves to rescue a drowning puppy, his bravery amazed the crowd of fishermen standing on the dock. Bravery yang di garis bawah ini adalah salah satu kata benda dalam kalimat ini. Dan inilah contoh dari sebuah abstract noun. Kita bisa melihat Joseph, ya, kita bisa lihat ini. Air juga kita bisa lihat, ya, violent waves. Dan crowd, orang banyak, kita bisa lihat. Tapi kita tidak bisa melihat keberanian itu sendiri. Ya, jadi kita bisa melihat semuanya, Joseph, the water, and people, ya. Tapi kita tidak bisa melihat keberanian. Bravery has no color, size, shape, sound, smell, flavor, or texture. It has no quality that you can see, hear, smell, taste, or touch. Jadi bravery ini nggak ada warnanya, nggak ada ukurannya, bentuknya, tidak ada suaranya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya atau teksturnya. Jadi tidak punya kualitas-kualitas yang dapat kita lihat, dengar, cium, rasakan, atau sentuh, ya. Jadi itulah yang namanya abstract noun. Nah, sekarang kita lihat apa itu concrete noun. Dari namanya kita bisa tahu bahwa concrete noun itu bisa kita lihat, ya, bisa kita sentuh, bisa kita pegang, dan sebagainya. Basically itu adalah kebalikan dari abstrak, ya, dan kebanyakan benda itu adalah konkret. Concrete noun register on your five senses. Tentu, ya, karena kebalikannya, tentu kelima panca indera kita bisa merasakannya, menyentuhnya, dan sebagainya. Contoh, Joseph cuddled the wet puppy under his warm jacket. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata puppy yang digarisbawahi. Puppy ini, anak anjing, ya, adalah contoh dari sebuah concrete noun. Ya, jadi dia konkret. Kita bisa melihat anak anjing itu, kita bisa mengelus bulunya, kita bisa mencium
nafasnya, dan kita bisa mendengar waktu dia menggonggong ya, atau ketika dia mengeluarkan suara. Kemudian karena anak anjing ini bisa kita rasakan dengan kelima panca indera kita, artinya papi ini adalah concrete noun. Jadi ingat, bagaimana kita bisa membedakan antara concrete noun dan abstract noun? Kita lihat saja apakah dia bisa dirasakan oleh kelima panca indera kita. Kalau bisa, dia adalah concrete noun, tapi kalau tidak bisa, dia adalah kebalikannya, yaitu abstract noun. Nah, sekarang kita latihan sebentar. Kira-kira termasuk apakah presiden ini? Abstrak atau konkret? Ya, dia adalah concrete noun. Kita bisa melihatnya dan kita bisa merasakannya dengan kelima panca indera kita. Bagaimana dengan curiosity? Ya, tentunya kalau kalian tidak tahu artinya, kalian tidak bisa menjawab ya. Jadi saya kasih tahu, artinya adalah keingintahuan. Bagaimana keingintahuan termasuk apa? Ya, dia abstrak ya. Kita tidak bisa melihatnya, merasakannya. Bagaimana dengan trust, yang artinya kepercayaan? Apakah bisa dilihat? Itu tidak ya, berarti dia adalah abstract noun. Cat, oh sudah jelas ya, pasti bisa dilihat, dia adalah concrete noun. Relaxation, dan santai, relaksasi, bisakah dilihat? Bisakah kita rasakan dengan kelima panca indera kita? Tentu tidak bisa ya. Bubble bath, ayo ini mandi ya, mandi dengan bubble ya, bisakah? Tentu bisa kita lihat ya, bubble bath. Oke, selanjutnya send them my love. Them ini adalah konkret orang ya, tapi love itu abstrak gitu. I have a dream. I itu konkret, sedangkan dream di sini adalah abstrak. Our friendship will take a long time. Friendship abstrak ya. Jadi kita bisa membedakan di sini love, dream, dan friendship itu abstrak ya. Time itu juga abstrak. Oke, happiness is orange. Kita lihat di sini. Happiness adalah abstract noun dan orange adalah concrete noun. It smells like a field of flowers. Nah, it di sini adalah abstract. Field di sini adalah concrete. Flower di sini adalah concrete. Ya. Karena it di sini tidak bisa kita lihat. It di sini melambangkan bebauan, ya, bebauan. It tastes like chocolate ice cream. Nah, tentunya kita bisa lihat lagi taste seperti ini ya. Jadi ini adalah abstrak dan ini ice cream adalah yang konkret. It feels like the fur of my pet cat. Sama, jadi ini adalah abstrak, ini adalah fur, bulu, cat, kucing, dia adalah konkret. It lives at my house most of the time. Nah, tentunya kalau it di sini, apakah sama yang di bawah? Ya, yeah. It lives at my house most of the time. House di sini adalah concrete noun, ya. Time dan it di sini adalah abstract noun. Oke, sekarang kita recap sebentar. Jadi apa itu concrete dan abstract noun? Jadi concrete noun ini adalah penamaan benda-benda yang nyata, tangible itu artinya nyata. Jadi bisa dilihat, disentuh, didengar, dicium, dan dirasakan. Concrete noun itu bisa berbentuk common noun atau proper noun. Ya. Kemudian abstract noun itu adalah penamaan gagasan, kondisi, atau perasaan. Ya, dengan kata lain, sesuatu yang tidak bisa kita makan, lihat, dengar, atau cium. Jadi itu perbedaannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh concrete noun. I wrote on the blackboard. Nah, blackboard di sini adalah kata benda yang concrete noun, bisa kita pegang. The student stole my book. My bus was late. Student dan book dan bus ini adalah concrete noun.
Sekarang kita lihat contoh dari abstract noun. James feels sadness because he failed the test. Sadness di sini ada kesedihan. Robin was overcome with happiness when she scored a goal. Ini juga ada kebahagiaan. Jadi hal ini, kedua ini tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita dan kelima sensitif. Ya. Jadi merupakan abstract noun. Nah, jadi abstract noun adalah mengacu pada keadaan, peristiwa, konsep, perasaan, kualitas, dan sebagainya yang tidak punya keberadaan fisik. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dia tidak ada keberadaan fisiknya. Siapa yang bisa lihat happiness? Nggak ada kan keberadaan fisiknya. Bravery tidak bisa kita lihat keberadaan fisiknya. Sadness juga sama. Dan ini dicontohkan truth and beauty, kebenaran dan kecantikan atau keindahan. Itu tidak punya keberadaan fisik. Ya, dia adalah kualitas. Oke, sekarang kita lihat di sini contoh-contohnya. Seperti tadi kita bicarakan mengenai bravery, itu sama dengan courage. Dia tidak mempunyai fisik, ya, tidak memiliki fisik, tidak bisa kita lihat. Ya, tapi ini adalah abstract noun. Kemudian selanjutnya adalah sukses. Kesuksesan juga kita tidak bisa lihat fisiknya. Ya. Kemudian love, ya, tidak bisa kita lihat fisiknya. Beauty, keindahan, juga tidak bisa kita lihat fisiknya. Health, kesehatan juga sama. Sadness, ya, juga sama. Hunger, ya, kelaparan, itu juga sama, abstract noun. Oke, sekarang setelah kita belajar lebih dalam lagi, kita pasti akan bisa membedakan antara abstract noun dan concrete noun. Sekarang coba kita ubah kata-kata di sebelah kiri menjadi abstract noun. Deliver itu adalah kata kerja. Ketika kita menambahkan y di belakangnya, jadi delivery, itu menjadi abstract noun. Embarrass, kata kerja juga malu, menjadi memalukan. Intelligent menjadi intelligent. Ya. Ini kata sifat. Intelligent, kita tambahan ence menjadi intelligent. Jadi kata benda yang berbentuk abstrak. Ya. Beautiful juga kata sifat. Ketika kita tambahkan y menjadi beauty, ini juga jadi abstrak noun. Courageous, nah ini adalah kata sifat. Kita tambahkan age menjadi courage, keberanian. Victorious menjadi victory. Active menjadi activity. Conclude menjadi conclusion. Imagine menjadi imagination. Nah, ini adalah kata benda. Dan kata bendanya adalah abstrak. Sedangkan ini kata kerja. Ini kata kerja. Ya. Conclude juga kata kerja. Nah, kalau aktif ini adalah kata benda juga. Ya, tapi belum berbentuk abstrak. Victorious, ini kata sifat. Courageous, beautiful, intelligent, kata sifat. Ya. Embarrass ini kata kerja. Nah, ini semuanya berubah menjadi kata benda yang abstrak, yang delivery, embarrassment, intelligent, beauty, courage, victory, activity, conclusion, imagination. Ini semua adalah kata benda abstrak yang tidak bisa kita lihat bentuk fisiknya. Oke, sekarang kita coba lagi. Appoint, ya, kata kerja ditambah menjadi appointment, ya, temu janji. Ini juga abstrak noun. Happy menjadi happiness, friend menjadi friendship, disturb menjadi disturbance, gangguan, begin menjadi beginning, awal, remove menjadi removal, able menjadi ability, clumsy menjadi clumsiness, invade menjadi invasion, proud menjadi pride. Nah, ini semua adalah kata benda abstrak. Nah, sekarang kita coba untuk mengidentifikasi abstrak noun dalam daftar di bawah ini. Honesty should be rewarded. Kira-kira yang mana abstrak nounnya? Ya, benar sekali. Abstrak nounnya adalah honesty. This has been a good year for strawberry. Yang mana? Ya, year. Ya. The prisoner were suffering from hunger and thirst. Yang mana abstrak nounnya?
Ya, hunger and thirst. The day and weeks flew by for the children. Yang mana? Ya, the day and weeks. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini mengenai abstract noun dan concrete noun, dan yang merupakan bagian dari noun. Saya harap ini membantu kalian semua untuk bisa mengerti lebih lagi mengenai abstract noun dan concrete noun, sehingga bisa memudahkan kalian untuk bisa membedakan ya yang mana yang abstrak dan mana yang konkret. Oke, sampai jumpa lagi dalam video-video berikutnya bersama saya belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong.